Selamat datang di channel Langkah Baru, tempat kita ngobrol santai soal kehidupan, pengembangan diri, dan semua hal yang bikin kamu makin kenal siapa dirimu sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget, padahal kamu belum ngapa-ngapain? Kerjaan numpuk, tugas belum kelar, tapi yang ada cuma pengen rebahan. Bukan karena malas, tapi karena kamu mungkin sedang mengalami burnout. Burnout itu bukan mitos. Dia nyata, pelan-pelan merayap masuk ke hidup kita, dan kadang kita nggak sadar. Aku pernah ada di fase itu. Bangun pagi rasanya berat, bukan cuman badan, tapi juga hati. Suka lupa makan, susah tidur, dan semua hal yang dulu bikin semangat sekarang kayak kehilangan warna. Aku pikir waktu itu aku cuma lagi malas aja. Ternyata bukan. Aku lelah secara emosional. Fisik dan mentalku capek, dan itu namanya burnout. Burnout adalah kondisi kelelahan mental, emosional, dan fisik yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya datang karena tekanan dari pekerjaan, rutinitas, atau tanggung jawab yang terus-menerus tanpa jeda. Menurut WHO, burnout itu termasuk fenomena pekerjaan. Tapi sekarang makin umum terjadi bahkan di pelajar, ibu rumah tangga, atau siapa saja yang merasa terjebak dalam rutinitas tanpa ruang bernapas. Coba cek, kamu punya tanda-tanda ini nggak? Pertama, lelah sepanjang waktu, meskipun sudah tidur cukup. Kedua, tidak termotivasi, bahkan untuk hal-hal kecil yang biasanya menyenangkan. Ketiga, sikap jadi sinis atau mudah marah, terutama ke diri sendiri atau orang sekitar. Keempat, menarik diri, mulai menghindari interaksi sosial. Kelima, merasa gagal atau tidak berguna, meskipun sebenarnya kamu cukup produktif. Kalau iya, mungkin ini saatnya kamu berhenti sebentar. Bukan menyerah, tapi istirahat. Burnout bukan akhir dari segalanya. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk pelan-pelan pulih. Yang pertama, istirahat yang benar. Bukan sekadar rebahan sambil scroll TikTok, tapi benar-benar rehat, tidur cukup, jalan santai, meditasi, atau sekedar diam tanpa tuntutan. Kedua, bicara. Cerita ke orang terdekat, ke teman, atau kalau perlu ke profesional. Kamu nggak harus kuat sendirian. Ketiga, kurangi beban. Belajar berkata tidak, kurangi multitasking, dan jangan merasa harus menyenangkan semua orang. Ingatkan diri, kamu tetap berharga, bahkan saat kamu tidak sedang produktif. Karena kalau bukan kita yang peduli sama diri sendiri, siapa lagi? Ingat, kamu bukan pemalas. Kamu sedang lelah. Dan lelah itu manusiawi. Yang penting, jangan abaikan sinyal dari tubuh dan pikiranmu. Kalau kamu merasa burnout, istirahatlah. Beri dirimu ruang untuk pulih. Kamu layak untuk merasa baik, bukan hanya saat kamu berhasil, tapi juga saat kamu hanya mencoba bertahan. Yuk, mulai hari ini, dengarkan tubuh dan hatimu lebih sering, karena kamu adalah rumah pertama bagi dirimu sendiri. Kalau kamu suka obrolan kayak gini yang relate, jujur, dan ngebahas sisi dalam hidup kita yang sering dilupakan, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan tips-tips yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.